Manggilnya Mas Adit apa Mas Adit nih? Mas Adit aja lah. Hmm, malam Mas Adit. Malam teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga santai Nah, ya. ya mungkin teman-teman bisa dijawab di kolom komentar mungkin gimana kabarnya dan mungkin saat ini dari mana saja nih menyimaknya gitu. Ada yang masih dari kantor atau belum balik, masih lembur. Oke, mantap. Baik, Mas. Dari Kak Fikri, Kak Emir, Kak Arik. Baik-baik, sehat. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Mungkin kita kenalan dulu dengan Mas Alif pada malam hari ini. Halo, Mas Alif. Eh, Mungkin bisa diceritakan Mas Alif sedikit tentang backgroundnya mungkin saat ini sedang sibuk ngapain gitu. Eh, ada mau lomba lagi atau enggak gitu mungkin. Ya, sebenarnya dibilang sibuk ya, udah mulai sibuk ya. Eh, Tapi sebelum kita sebar sedikit osin itu, saya pengen tebak lah. Menurut Mas Adit atau menurut teman-teman sekalian di sini, saya umur berapa? Nah, Kayak lebih muda dari saya sih. Udah kalis nih 11 tahun. Oh, Kalis ini teman saya ini dulu. Cuma nggak tahu Kalis masih ingat saya nggak? Dulu kita ini Kalis ikut ada program dari Gigih ya, dari Go to Impact Foundation. Saya dulu pernah bareng sama Kalis, tapi nggak tahu. Dulu saya pendiam soalnya. Waduh. Ayo yang lainnya wah ini jadi ada yang nebaknya berapa? ketemuan nih. Ini ada yang nebak Eh, Mas, 21 tahun, 15 tahun. 11 tahun ini terlalu kecil ya, kayaknya nggak mungkin deh. 22 ya tahun. 11 tahun. Ya, Oke. sekarang umur saya 20 tahun. Nah, di backgroundnya itu memang bidang AI ini udah sekitar 4 tahun ya di industri dari umur 16 tahun dan sampai sekarang. Terus kalau untuk masalah scope pekerjaan itu ya mostly di computer vision, natural language processing dan large language model. Cuman kalau misalnya Oh, ada teman-teman yang nyari informasi di LinkedIn gitu, itu saya hidden buat sekarang karena eh data pribadi ya sebenarnya males aja diri sama HR. iya sih Mas, kalau yang portofolionya udah bagus pasti dicatin banyak HR ya. Pusing, pusing. Ah, Cuman pasti pasti. nanya-nanya doang, abis itu ghosting mas. Capek, capek. Wah itu sih. Oke, berarti saat ini kesibukan masih kuliah nggak Mas? Berarti Mas, kalau 20 tahun tuh Mas. Masih semester 6 di Oh, Universitas Singapura Bangsa Karawang, tapi sambil kerja juga gitu. wah mantap nih. Keren nih, 20 tahun udah belajar AI, udah kerja, udah melalang buana kemana-mana, pengalamannya udah banyak, networkingnya udah luas, keren banget nih teman-teman. Salah satu prodigi AI nih di Indonesia. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, mungkin kita ini Mas, ngobrol. Kira-kira malam ini kita mau ngobrolin apa nih Mas? Mas Alif mungkin bisa di-spill dikit nih. Ya, spill dikit aja lah ya. Sebenarnya sih dibilang ngobrol, jadi kan kalau mungkin teman-teman ngiranya ini lebih ke sharing materi dan sebagainya, sebenarnya enggak ya, karena kan ini memang agendanya Kit Kat. Jadi memang teman-teman bisa diskusi, saya juga akan berdiskusi seputar dengan AI, baik secara use case di industri ataupun memang struggle apa aja di industri ini gitu. Apalagi sekarang ya ada GPT 4o atau yang Google yang sekarang gitu kan. Jadi saling diskusi aja. Nah kebetulan di sesi KitKat ke-16 ini saya akan coba ngebawain salah satu judul AI yang alhamdulillah mendapatkan juara satu di perlombaan hackathon AGI itu multi negara yang diselenggarain di Bali gitu. Oke, oke. Mantap, mantap. Oh ya Mas, kita ada sedikit fun fact nih Mas sebenarnya. Tadi kan saya dengan Kak Lis sudah ada fun fact. Saya dulu pernah di interview sama Mas Alif, kalau Mas Alif masih ingat. Ini kok mas sebenarnya. Oh iya, iya. Dulu saya ditawarin dosen saya itu kan karena saya gak enak, akhirnya saya, udahlah, interview aja. Dulu saya di interview sama Mas Alif nih. Keren banget.
Masih kuliah, saya udah lulus kuliah malah. Yang itu masih kuliah. Jadi, jadi dari sini udah nggak perlu ditanyakan lah ya, seberapa master nih Mas Alif di dunia AI, di dunia computer vision, bahkan di natural language processing. Dan ini teman-teman silakan digali aja nih eh, pertanyaan-pertanyaan apa aja gitu kan. Ini udah ada yang nanya Jadi, aja dulu nih. Tapi kayaknya jawabnya nanti kali ya Mas Alif, mungkin bisa sharing duluan. Oke, mungkin sekian basa-basi dari saya. Bisa lanjut ke Mas Alif untuk materinya. Silakan Mas. oke, siap, thank you Mas Adis. Itu tadi fun fact-nya cukup cukup lucu ya. Sebenarnya saya mencoba untuk ignore fakta tersebut, cuman kalau Mas Adit yang bawain, ya udah can blame anyone gitu kan. Ya, jadi memang karena pengalaman udah cukup masuk di level middle, kesempatan menginterview orang-orang tuh cukup luas gitu ya. Nah, sebelumnya nggak apa-apa sih, langsung saya dapat apa jawab dulu ya, Mas Fikri ya, Bang dapat info lomba hackathon dalam bidang AI di mana ya Bang bisa ketemunya. Kebetulan saya itu eh, keseharian saya itu sebagai scroll Facebook gitu ya. Jadi kayak dalam waktu 8 jam kerja itu sekitar 5 jam itu fokus untuk scroll Facebook. Nah, di Facebook ini kan suatu sosial media yang memang cukup luas ya beragam informasinya. Jadi saya dapat informasi tentang hackathon tersebut di Facebook dan kebetulan itu cukup fancy di mana diadainnya di Bali, terus orang-orang yang ikut juga mancanegara, terus eh, semuanya di cover gitu pas kita ke Bali. Nah, tapi sebelum kita coba diskusi lebih lanjut, ini saya akan kasih sedikit outline terkait dengan project yang udah pernah saya coba bikin gitu. Mohon izin buat saya share screen ya. Ini udah kelihatan ya ininya apa namanya share screen-nya. Hopefully udah sih. Sudah Mas, aman Mas. Ini apa sorry mode apa mode ngebawain informasi dulu karena kebetulan kalau Zoom-nya pak di enable chat-nya nanti ada warna abu-abunya gitu. Jadi buat sekarang eh, ya saya akan jelasin dulu. Oke, karena judulnya tadi memang chit-chat terkait alhamdulillah saya dapat juara satu di AGI Hackathon. Topik yang saya implementasikan yaitu adalah an agent atau dynamic multi agent. Nah, sebenarnya em, apa sih sebenarnya kok bisa ada hackathon-hackathon yang membawa temanya adalah AGI ya seperti itu. Nah, kebetulan AGI-nya itu memang diselenggarakan dari suatu startup luar negeri, namun basisnya adalah di Bali, di mana kita memang mengetahui Bali itu kan tempat orang-orang digital nomad ya, banyak orang-orang asing yang mencoba untuk work-life balance di Bali, dan mereka juga kadang ngadain event-event tertentu. Nah, salah satunya ya AGI Discovery Hackathon ini. Tanggalnya itu sekitar 15 sampai 17 bulan 3 2024, lokasinya di Sanur. Live It Hub itu dia coworking space yang memang provide event ini juga. Terus temanya adalah Advancing the Frontier of AGI gitu. Nah, kebetulan mungkin teman-teman di sini masih wondering ya AGI itu apa dan skupnya kayak gimana. Itu nanti misalnya teman-teman masih ada kebingungan, silahkan ditanya dulu aja. Nanti ketika udah sesi tanya jawab, akan gue coba jawab satu-satu gitu. Nah, terkait temanya adalah Autogenetic Coding Module Legend AI Challenge, di mana ada tiga scoop. Yang pertama adalah Universal Vector Database Integration, kemudian adalah Self-Evolving Architecture, dan Autonomous Ideation of AI Tools. Nah, tiga konsep ini sebenarnya memang benar-benar nge-bring suatu teknologi AI yang saat ini ada untuk mencapai tahap AGI, di mana mungkin yang kita ketahui bahwa AI yang saat ini kan masih cukup downstream ya, di luar teknologi GPT yang baru keluar ya. Misalnya kayak sekedar klasifikasi teks atau klasifikasi wajah. Pokoknya suatu AI-AI yang existing misalnya di
di industri itu memang masih konsepnya masih narrow atau masih fokus untuk satu dua task aja per modelnya gitu. Nah, tapi kalau udah kita berbicara tentang AGI, tentunya dengan eh, konsep bagaimana si AI tersebut bisa terus berkembang sesuai dengan memang informasi-informasi yang diterima, kemudian bagaimana lingkungannya bekerja dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting nih tiga komponen tersebut, misalnya kayak vektor database-nya nggak hanya mencakup satu domain informasi, tapi kita bisa menggabungkan berbagai domain informasi, misalnya dari ranah healthcare, dari ranah government dan sebagainya. Kemudian terkait self-evolving arsitektur, nah ini adalah poin pentingnya di mana yang mungkin kita ketahui arsitektur AI yang saat ini ada itu kan mungkin misalnya kita let's say GPT-4 ada atau Gemini misalnya dia punya 2 million token representation, parameternya juga fix. Nah, kalau dengan istilahnya AGI, is, itu membuka opportunity bahwa si AGI ini nanti akan menambah parameter dari si model itu sendiri dengan istilahnya adalah self-evolving seperti itu. Yang ketiga adalah autonomous ideation of AI tools. Misalnya kalau buat sekarang kan kita bikin sebuah AI tools, misalnya kita bikin GPT untuk melakukan summary text. Nah, summary textnya itu kan memang kita nge-set prompt-nya seperti apa, kemudian kita coba bikin sebuah sampel datanya, dimasukin nanti akan keluar hasilnya. Nah, cuman kan secara konsep apa yang akan kita tuju itu adalah prompt yang telah kita definisikan itu secara manual dari manusia. Makanya tercipta loh lowongan pekerjaan jenis prompt engineering gitu. Tapi kalau dengan konsep autonomous ideation of AI tools, itu benar-benar dia akan mencoba mengimitasi how manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya kalau kita asumsikan di sini kita sesama seorang yang bergerak di industri software engineer gitu ya. Pertama kan ketika kita mendapatkan requirements dari klien atau user, itu kan kita sebenarnya nggak langsung melakukan pengkodingan gitu ya. Tapi kita ibaratnya mendefinisikan infrastrukturnya dulu, estimasi cost-nya, kemudian mengestimasikan timeline-nya seberapa lama, komponen apa aja yang dibutuhkan dalam melakukan pengimplementasian fitur, dan aspek-aspek lainnya. Secara konsep kan ini memang cukup luas gitu ya. Tapi dengan AGI harapannya adalah dia benar-benar nanti bisa autonomous ideation dari AI itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini mungkin kalau cara saya dalam menjelaskan suatu hal adalah dari khusus ke umum. Jadi di sini saya akan coba jelasin dulu bagaimana si ide yang saya implementasikan di hackathon tersebut bekerja seperti itu. Nama idenya adalah N-Agent. Kenapa namanya adalah N-Agent? Karena N-Agent di sini konteksnya adalah kita menerapkan yang namanya self automation AI tadi. Nah, tapi karena memang kita yakin kalau suatu sistem AI yang autonomous dan sekarang ini masih pakai base-nya adalah LLM GPT-4, kalau memang benar autonomous dan tidak di narrow atau dispesifikkan ke suatu kasus tertentu, maka AI tersebut akan cost-nya sangat gede gitu. Karena ini memang hackathon, jadi kita coba ambil satu use case adalah agent substance supplier di coworking Liquid Hub seperti itu. Jadi coworking itu kan sesederhana misalnya ada atasan, terus nanti ada orang yang memasak, ada yang mengelola keuangan, ada yang membeli sayuran. Nah, dengan konseptualnya yang pertama ada di sini kita bacanya dari manager agent ya. Manager agent ini nanti akan menerima inputan dari pengguna atau instruksi dari yang emang existing environment. Misalnya pada hari pertama itu dia punya 10 orang yang akan makan. Nah, nanti si manajer agent ini nanti akan ngecek ke food agent apakah memang secara makanan tersedia untuk 10 orang. Misalnya kurang, nanti dia akan coba berkoordinasi dengan finance agent dan supplier agent untuk menyediakan makanan tersebut sesuai dengan budget yang ada. Apabila misalnya budgetnya kurang, nanti akan ngobrol ke manajer agent agar di-provide additional uang dari customer seperti itu. Kemudian konteks itu secara use case-nya dulu. Kemudian yang kedua adalah kita ngebawain
tentang konsep global context data lake. Nah, di mana yang kita ketahui sekarang kan LLM ini kan mostly menjawab bisa berdasarkan knowledge yang telah dilatih atau mengambil informasi tambahan dengan konsep RAG yang paling sederhananya, yaitu Retrieve Augmented Generation, di mana kita nanti mendapatkan additional information context dari suatu database, kemudian informasi tersebut bisa mengenhance jawaban dari si LLM itu sendiri. Namun, kekurangan yang sekarang terjadi adalah konteks lokal RAG yang ada sekarang itu idealnya untuk bisa mendapatkan informasi secara semantik dan memang sesuai dengan konteks pertanyaan, suatu database didesain dengan konsep spesifik. Misalnya untuk domain makanan satu table, untuk domain finance satu table, domain supplier satu table, dan seterusnya. Nah, hal ini sebenarnya nggak bikin sebuah isu. Kenapa? Karena memang secara informasi, misalnya gini, kita bisa mengasumsikan bahwa ada seorang leader yang menginstruksikan tugas kepada masing-masing bawahannya, di mana mungkin bawahannya masing-masing mempunyai informasi lebih detail terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Misalnya seorang food agent mengetahui tentang jumlah makanan di kulkas, sedangkan si manajer agent tidak tahu, gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya rawan terjadi misinformasi di dalam konsep manager agent, atau seidealnya misalnya kita sebagai leader yang harusnya mungkin kita cuman idealnya kita cuman pengen tahu jumlah makanan di kulkas itu melalui food agent, tapi apabila kita bisa mengetahui itu secara langsung tanpa kita menanyakan kepada si food agent, itu akan mendapatkan global konteks yang lebih rich atau lebih kaya informasinya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan tools namanya Deeplake. Deeplake ini sederhananya adalah sebuah database vektor di mana dia tidak hanya menyimpan sebuah vektor sebagai metadata di top level embeddingnya, tapi mereka juga bisa menyimpan raw datanya itu sendiri. Nah, raw datanya itu misalnya kalau kita refer ke S3 atau ke Minio, itu kan memang object storage yang kalau ibaratnya buat sekarang dan setahu saya itu antara object storage dan vector embedding masih terpisah database-nya. Tapi kalau menggunakan Dplex itu bisa dalam satu unified database seperti itu. Kemudian untuk percobaannya kita di sini menggunakan beberapa EC2 instance atau virtual machine dari AWS, dan untuk masing-masing RAG database-nya kita pakai DynamoDB seperti itu. Nah, untuk secara konseptualnya, tadi kan memang saya mention misalnya ada Langchain. Langchain di sini digunakan untuk orkestrasi si LLM, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia melakukan aksi. Kemudian ada Deeplex untuk database secara global, di mana dia bisa menyimpan raw data dan embedding. Yang ketiga adalah Langgraph. Langgraph di sini untuk mengontrol agent-agent yang memproses satu sama lain agar prosesnya tidak sinkronos tapi bisa asinkronos seperti itu. Nah, tadi kan seperti yang saya bilang, kalau saya tuh tipikal yang menjelaskan dari khusus ke umum. Baru di sini saya jelaskan dulu karena tadi mungkin cukup kompleks teman-teman mengingat, tapi at least teman-teman harus ingat pertama ada konsep namanya RAG, Retrieve Augmented Generation, di mana konsepnya adalah ada suatu, kita lebih baca bertahap ya, satu, dua, tiga, empat. Pertama, si klien itu akan menanyakan suatu hal, kemudian nanti dari framework akan dilakukan pemrosesan semantic search atau mencari informasi-informasi yang relevan sesuai dengan pertanyaan dari klien. Kemudian, kontekstual data informasi tersebut dijadikan sebuah prompt kepada model LLM. Kemudian model LLM tersebut memproses antara pertanyaan, kontekstual dari yang mereka ketahui, dan kontekstual edisional dari RAG database. Baru hasil tersebut di post processing dan dijadikan respon kepada user seperti itu. Atau misalnya kita bisa kasih contoh misalnya gini, misalnya klien yang biasa versus dengan vektor database ya. Kalau klien yang biasa itu berarti dia cuma sekedar ngejawab berdasarkan suatu informasi yang memang diketahui oleh si LLM itu sendiri. Tapi kalau dengan RAG
itu dia bisa menjawab edisional sesuai dengan emang custom data knowledge yang kita misalnya ketahui. Misal di sini kita mengetahui mungkin presiden yang terpilih untuk 2024 sampai 2029 itu adalah Prabowo ya kan. Itu secara kontekstual yang memang faktual gitu. Tapi kita bisa melakukan modifikasi dengan pendekatan prompting tadi. Kita bisa bilang bahwa presiden saat ini adalah misalnya Ganjar Pranowo. Nah, karena memang ada kontekstual informasi yang kita berikan dari prompt, maka si LLM itu most likely akan menjawab bahwa presiden saat ini adalah Ganjar Pranowo seperti itu. Kita coba next lagi. Nah, yang kedua adalah tentang agent. Nah, agent-agent sini simpelnya seperti ini. Kalau misalnya LLM yang sekarang ada itu kan dia benar-benar hanya sebagai otak gitu ya. Nah, tapi kalau dengan konsep ada single agent, agent-agent, dan agent human, ini dia akan saling berinteraksi baik secara monolog ataupun multi agent dan human dan agent untuk mendapatkan informasi-informasi yang memang proper untuk diberikan hasilnya. Karena ya mungkin kita ketahui bahwa single agent misalnya dia berpikir tentang suatu hal karena kebetulan si agent tersebut fokus untuk satu domain aja, ketika ditanya domain lain dia akan nggak bisa menjawab atau jawabannya malah tidak jelas seperti itu. Tapi kalau dengan konsep agent-agent interaction, misalnya kayak tadi, si manager agent berinteraksi dengan food agent, itu bisa menyebabkan informasi yang diketahui oleh manager agent dan informasi yang diketahui oleh food agent itu saling bertukar informasi sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih proper seperti itu. Dan yang ketiga adalah agent dan human. Nah, agent yang dan human ini use case-nya misalnya ada di customer service. Misalnya kita ketahui di customer service saat ini itu kan mungkin masih banyak manusia gitu ya, tapi perlahan udah mulai diganti dengan AI. Kita bisa contoh kayak Sabrina, Vira, dan sebagainya. Nah, si agent ini untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya masih umum itu akan dijawab oleh si AI. Tapi ketika user menanyakan suatu pertanyaan yang spesifik, baru akan ditanyakan oleh human, tapi tetap berinteraksi lewat agent sehingga agent yang menyalurkan responnya kepada user. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah React. React di sini konsepnya adalah reason dan actionnya seperti apa. Misalnya kalau kita nggak itu di sebelah kiri, di sini ada language model dan reasoning trace, di mana ketika ibaratnya hanya membuat sebuah informasi yang hanya menganalisis reasoning atau alasan dari pemilihan suatu jawaban atau konteks, itu dia hanya sekedar memikirkan aja. Tapi kalau dengan ibaratnya ada konsep action only, ada action dan observation seperti apa, maka apa yang dipikirkan oleh si LLM itu sendiri bisa diaktualisasi seperti itu. Makanya dua konsep ini digabungkan menjadi istilahnya adalah react, reason, dan action, di mana yang pertama adalah dalam suatu pertanyaan kita idealnya harus memahami dulu pertanyaannya itu seperti apa, kemudian baru kita decide suatu action, kemudian dari environment yang memang telah kita lakukan action tersebut, kita observasi bagaimana hasilnya agar kita terus pahami apakah memang ini adalah tindakan yang benar atau tindakan yang salah dan sebagainya. Memang secara konsep ini adalah imitasi dari konsep manusia dalam berpikir, dan mau bagaimanapun lagi AGI ini memang idealnya akan setara dengan manusia seperti itu. Nah, kemudian ada di sebelah kanan ini ada konteks dari React-nya itu sendiri, misalnya ada profile, memory, planning, dan action, di mana secara implisit konsep dari profile, memory, planning, dan action ini masih sangat-sangat terbagi, cuman ini hanya sekedar additional information aja. Yang perlu kita ketahui adalah konsep React ini akan mencoba berpikir atau mengimitasi bagaimana manusia berpikir seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan implementasi sederhana dari hackathon saya kemarin. Deadline-nya ini sekitar 3 hari 2 malam, di mana 2 harinya saya gadang. Di sini memang kita nanti akan melakukan suatu pertanyaan. Nanti si manager agent akan mencoba koordinasi dengan finance agent dan food agent untuk melakukan suatu pertanyaan yang telah kita gunakan. Kemudian
kita juga bisa mengobservasi kira-kira si para agen ini melakukan apa saja dalam proses pemikiran tersebut gitu. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih proper. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman nanya, ngapain sih kayak kita implementasi an agent gitu dalam aktual implementasi di production. Kalau menurut saya pribadi, ad agent ini kita akan coba balik sedikit ke konseptual awal di mana kita bisa mengetahui bahwa masing-masing agent itu ada di masing-masing EC2 instance atau masing-masing virtual machine. Mungkin teman-teman wondering kok bisa saling berinteraksi? Simple, interaksinya by API gitu. Cuman gimana cara kita bisa mengefisiensinya? Nah, efisiensinya itu gini. Kita mengetahui sekarang LLM itu ada yang proprietary, misalnya kayak GPT-4, Claude, dan sebagainya. Itu secara kontekstual token ya, untuk memahami suatu informasi, mereka lebih panjang, mereka memiliki jawaban yang lebih bagus. Nah, kita kita instead ibaratnya masing-masing agent kita pakai GPT-4, kita bisa aja cuman manager agent yang menggunakan GPT-4. Kemudian untuk agent-agent bawahannya kita bisa menggunakan LLM yang open source, misalnya dari kayak Mistral, Llama, dan sebagainya. Nah, kalau dengan konsepnya seperti itu, yang tadinya mungkin kita punya cost GPT-4 untuk 4 endpoint, berkurang jadi satu endpoint. Nah, sesederhana itu aja, secara hipotesis itu udah melakukan efisiensi cost. Terkait dengan infrastruktur virtual machine itu sebenarnya bukan ranah saya, cuman kalau menurut saya pribadi, misalnya kita bisa aja instead ibaratnya kita membeli sebuah EC2 instance atau virtual machine atau on-premise server yang dipartisi menggunakan KVM, bisa aja kita masing-masing agent itu kita taruh di laptop. Nah, itu konsep yang kami lakuin kemarin di mana untuk beberapa agent, instead kita taruh di EC2 instance, kita malah taruh di laptop masing-masing. Nah, dengan konsep seperti itu kan, ya laptop kita tinggal serve berapa lama, dan cost-nya akan tentu akan lebih efisien seperti itu. Yap, kira-kira begitu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sesi Chit Chat akan kita coba mulai. Oh ya Mas, tadi langsung ada pertanyaan nih dari Mas Hanif. Mungkin bisa langsung dibaca dan dijawab aja kali ya Mas, daripada harus lewat saya untuk pertanyaan-pertanyaan ini dulu. Oke, oke. Dari Mas Hanif. Oke. Kalau yang poin 3 sama 4 dihilangin, apakah bisa jadi langsung dari kontekstual terus langsung dijadikan respon untuk klien tanpa proses LLM? Oke, kalau misalnya konteksnya gitu, ini sebenarnya tergantung. Ya jawaban memuaskan dari seorang senior kan jawabannya tergantung use case ya. Cuman saya sebagai pemula akan coba menjawab, kalau misalnya konteks poin 3 dan 4 itu dihilangkan, dengan syarat data yang di-retrieve itu memang sudah dinormalisasi atau memang sudah sesuai dengan standar, itu bisa aja tanpa melalui proses LLM. Let's say, misalnya kita punya tabel yang isinya dua kolom, ada question dan answer. Di mana misalnya question, what is your name? Di answer ada misalnya Muhammad Alif Ramadan. Ya kalau misalnya dengan konteks, memang literally user itu menanyakan siapa nama Anda, ya udah tinggal melakukan semantic retrieval, dapat ternyata what is your name, baris yang what is your name, kita bisa dapat informasi bahwa namanya adalah Muhammad Alif Ramadan. Seperti itu Mas Hani. Oke, semoga menjawab. Terus untuk setiap agent model dia menggunakan satu model LLM atau masing-masing agent punya pretrain sendiri disimpan di PM ya. Masing kalau boleh tahu minimum speknya kalau running gimana ya Mas? Oke, karena memang kemarin kita pakai Olama, mungkin teman-teman juga tahu Olama ya. Olama itu kan memang sangat mudah ya buat serving LLM, cuman 2 baris 3 baris doang. Itu spek laptop yang kita gunain itu kemarin RAM 16, terus ada GPU-nya. GPU-nya dia di sekitar 8 GB sih kayak gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mungkin mau coba dengan environment yang lebih kecil, ya menurut saya bisa aja. Kenapa? Ya karena misalnya kita tahu kalau misalnya LLM yang 7 billion kan mungkin required memory 5 GB. Kalau misalnya pakai yang 3 GB atau 2 GB kan juga bisa ya lebih kecil juga environment yang digunakannya.
jadi penasaran gimana integrasinya. Tadi saya bilang itu mas integrasinya pakai API, jadi kayak si asumsikan aja ya. Jadi kayak masing-masing agent itu punya endpoint masing-masing. Terus ada suatu payload yang memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi satu sama lain seperti itu. Terus karena kemarin waktunya singkat ya kita bingung cara ngepublikin si IP public kita pakai ngrok IP laptop kita pakai ngrok akhirnya agar bisa diakses si EC2 instance gitu. Oke, mantap. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut gitu, mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu terkait project yang dijelaskan dan diceritakan oleh Mas Alif tadi. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Lis. Seminggu tidur berapa jam, Bang? Kayaknya kantong matanya punya kantong mata. Itu mungkin karena tadi Mas Adit juga bilang sebagai AI engineer ya, mungkin Mas Adit dulu lah saling ngadu kita kantung matanya. Kalau Mas Adit berapa lama Mas? Aduh, ya saya normal sih Mas, masih sehari ya masih 7 jam, 8 jam gitu. Oh mantap ini. Berarti saya Kalau nggak Mas Alif normal ya, berapa? saya cuma tidur tuh dari abis subuh sampai jam 8 lah. Ada jam 9 ada stand up. Gokil, gokil. Nah ini nih. Ah, ini ada yang nanya nih Mas. Kalau project kemarin bisa di-share nggak Mas reponya Mas? Atau mungkin masih dalam pengembangan? Nah, ini yang agak sad ya. Kemarin itu kan memang secara reward lumayan gitu ya bagi saya ya. Dia dapat 15 juta terus dapat sekitar 10.000 USDT. Jadi secara terms and condition repository yang ibaratnya udah kita submit itu jadi kepemilikan mereka gitu, nggak boleh dipublish. Oh, waduh. Ya sih, beberapa lomba memang seringnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita join, karya yang udah kita submit biasa jadi milik mereka. Tapi biasa ngakalinya kita juga gampang ya Mas. Maksudnya kan kita bisa lah modif-modif dikit terus bikin lagi yang mirip-mirip gitu kan. Kalau yang sering lomba biasanya gitu tuh. Pengennya mas, Kalau cuman Kak karena Happy tadi saya tadi. bilang ya saya 5 jam itu scroll Facebook jadi nggak sempet ya buat ngoding. Waduh, kalau skor Facebook emang skor apa tuh Mas biasanya seringnya Mas? eh Mostly scroll misalnya kan ada apa ya postingan-postingan yang ibaratnya mungkin menarik atau ada ya debat-debat sama profesor-profesor tertentu ya itu sering lah. Jadi bikin mengalihkan dunia gitu daripada ngoding mending scroll gitu kan. Oh gitu ya. Oke mantap nih. Work school balance kata Kak Lis. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi Mas. Mungkin bisa saya bacakan aja lah kali ya. Ah, Kalau misalkan RAG-nya multiple konteks dan pakai satu LLM powerful, gimana Bang gitu? Instead of multiple RAG dan multiple agent, saya kurang apa apa ini? Fathom App Impact jika punya satu RAG besar. Oh, oke. Kalau yang ini sih sebenarnya lebih ke mungkin ada teman-teman sekalian yang mungkin memang di level industri atau udah pernah mencoba LLM dan RAG ngerasa bahwa konsep multi agent ini cukup overkill kalau di simple use case gitu ya. Saya paham kalau misalnya konteksnya adalah RAG-nya multiple konteks dan pakai satu LLM powerful. Sebenarnya dengan konsep seperti itu juga bisa aja. Cuman yang jadi pertanyaan saya adalah kita tahu bahwa RAG tadi kan sesederhana menggunakan konsep react, rethinking dan action gitu kan. Reasoning dan action. Nah, misalnya dari satu database itu di provide multiple context information. Misalnya kita bisa tanya tentang siapa itu Alif. Nah, asumsikan ada database tentang huruf hijaiyah, ada database tentang kependudukan NIK di Indonesia gitu. Nah, secara semantik Alif ini kan bisa refer ke dua konsep dengan ibaratnya multiple konteksnya takutnya adalah nanti terdapat duplikasi dan si LLM itu malah miss dalam menjawab gitu. Cuman
ini cuman use case simpelnya, tapi kan kalau di industri mungkin lebih implisit ya konteksnya. Jadi kalau saya pribadi dan implementasi di industri mostly di downstream per table database itu untuk per konteks gitu. Itu sih kalau takutnya deh. Oke, oke, oke. Oh, saya tadi ini Mas sempat disconnect ya? Dia mas sempat. Oh iya, ya maaf, maaf teman-teman. Oke, ah, oke mungkin. Nah ini masih ada pertanyaan lanjutan nih. Oh ya udah dijawab. Oke, mungkin setelah diceritakan gitu ya dari project yang dibuat, kita mungkin bisa gali inspirasi lebih nih, dari Mas Alif gitu. Kira-kira kemarin mungkin bisa diceritain kali Mas, sebelum hackathon kan tadi udah diceritain tuh gimana dapat infonya kan dari Facebook gitu ya. Terus kemudian kan gimana tuh kemarin ngetimnya, terus apa mungkin bisa sama siapa, terus kemudian kok bisa tiba-tiba berangkat. Nah itu apa yang diyakini kok kayaknya saya harus berangkat nih. Nah, gitu-gitu mungkin bisa diceritain tuh Mas. Oh, oke, ini sebenarnya menarik ya. Mungkin dari mungkin secara alur singkatnya dulu ya. Ini lebih ke gimana sih agar join gitu kan. Tadi kan saya udah bilang bahwa saya tahu informasi tentang hackathon ini dari Facebook. Nah, kebetulan memang mereka itu misalnya dari 100 partisipan itu mereka filter background pesertanya yang memang mungkin memiliki pengalaman lah ibaratnya atau yang relevan gitu. Mereka kalau ibaratnya tipikal yang belum ada pengalaman mungkin mereka nggak invite karena secara topik AI-nya cukup advance. Cukup nggak tahu bagi saya cukup advance ini. Mungkin bagi Mas Suhu, Mas Adit mungkin lebih gampang kayak gini ya. Nah, lucunya adalah eh, saya keterima dari filtering yang pertama itu. Kebetulan mereka juga bilang bahwa secara reimburse itu mereka cuma provide makanan dan co-working space. Misalnya terkait hotel, makanan, biaya transportasi itu ditanggung oleh peserta semuanya sama semuanya gitu. Itu di satu sisi kebetulan uang saya di ATM sisa 4 juta gitu kalau nggak salah. Ini saya nggak apa-apa sih sharing aja, ini mah duit buat jalan-jalan aja. 4 juta itu kebetulan pas diestimasiin amarkan saya yang kebetulan provide tiketnya itu estimasi katanya 3 jutaan sama hotel gitu, gitu 4 juta tapi mungkin di sana akan sedikit nggak bisa jalan-jalan gitu nggak bisa kemana-mana cuman ya udah gitu saya all in aja tipikalnya tipikal pendukung all in pas saya cobain di sana ya ternyata ya 4 juta cukup gitu 4 juta cukup ya pas-pasan sih sebenarnya. Ya sampai nggak bisa jalan-jalan ya kan. Cuman pas udah sampai sana, kebetulan saya doang yang dari Jakarta. Yang lainnya itu memang orang-orang digital nomad di Bali. Itu mereka langsung, ya pertama sih 1 jam pertama pas eventnya dimulai itu saya shock ya. Karena kan mereka memang seperti hackathon umumnya ya, mereka nge-introduce terkait eventnya, terkait dengan konteks atau temanya gitu kan. Itu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, kebetulan pas itu bahasa Inggris saya juga masih walau alam bisawam gitu. Ngomongnya apa, jawabnya apa gitu. Cuman karena eh, saya merasa pede dengan pengetahuan AI, saya pahamin saat ini gitu, sampai nggak bisa JavaScript, nggak bisa domain lain saya nggak paham, cuma bisa AI doang. Itu mungkin minus saya sekarang gitu ya. Akhirnya ada beberapa kandidat, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Peru. Nah, kebetulan yang orang Peru itu dia cerita bahwa dia backgroundnya dia pernah sekolah di em, apa itu istilahnya kan? Silicon Valley ya. Dia pernah kayak magang atau apa gitu di sana. Oh, dan mostly kerjanya juga dia di Silicon Valley startup juga. Dari situ kan kita tahu bahwa knowledge yang dia ketahui bahwa nggak sederhana gitu. Dia udah pasti advance knowledge-nya. Dia paham berbagai bidang dan sebagainya. Nah, kebetulan mungkin kekurangannya orang Indonesia adalah kalau dilihat dari event tersebut ya, mereka mostly bergabung dengan orang-orang yang mungkin idenya itu masih terscale. Ide-ide yang lainnya itu mungkin lebih ke implementasi LLM sih, misalnya kayak gimana cara penerapan LLM ini untuk lakuin planning, melakukan
membantu perjalanan online. Jadi kayak misalnya kita pengen ke Bali nih, nanti ada LLM yang buat otomasiin kira-kira belinya kapan, di mana harganya berapa, hotelnya berapa gitu-gitu. Itu kan memang lebih ke implementasinya, dan kebetulan temanya ini lebih instead of implementation in actual skenario, temanya ini lebih ke konseptual teori gitu. Mereka lebih ke pengen nge-POC gimana sih sebenarnya agar AGI ini bekerja dengan existing AI teknologi yang sekarang ada gitu. Karena kan ya kita tahu bahwa LLM sekarang pun dibilang AGI kan belum sebenarnya kan. Nah, akhirnya dengan ibaratnya ide yang kebetulan ditawarin sama teman saya yang dari Peru ini pada orang-orang nggak ada yang terlalu paham, nggak terlalu minat. Akhirnya saya lihat dia sendiri ini, karena kebetulan saya introvert sebenarnya, jadi saya deketin gitu kan. Saya yakin bahwa pendekatan yang dia lakuin itu memang pertama sesuai dengan tema, kemudian eh, saya yakin bisa bantu dari sisi teknologi AI-nya, karena dia kebetulan orang DevOps gitu. Jadi dia kayak membawa konsep desentralisasi tapi di LLM. Ya konsepnya kayak gitu sih mirip ya. Jadi oleh karena itu ya udah kita kolaborasi berdua, cuman secara komunikasi itu cukup struggle. eh Ngomongnya tuh bahkan lewat Discord, lewat chat ya, bukan lewat interaksi langsung gitu. Karena mungkin bahasa Inggris saya juga masih pemula banget pas itu, sampai sekarang juga sih. Cuman ya alhamdulillahnya mungkin karena seorang software developer itu adalah project oriented, output based gitu ya. Kita yang penting paham hasilnya seperti apa, sehingga ya alhamdulillah eh, kelar gitu proyeknya gitu. Wah, menarik. Berarti akhirnya ngetimnya sama ini ya, teman dari Peru ya justru ya, bukan dari teman dari Indonesia. Ya, yang Indonesianya pada ngejauhin. Waduh. Oke, mungkin itu. Oh ya, oke mungkin kita lanjut ya. Berarti setelah dari sana, berarti kan ngetim, ketemu, terus kalau tadi nggak salah ya Mas, berarti pengerjaannya tuh selama 3 hari 2 malam ya? Ya, Hmm. Tidur nggak tuh Mas 3 hari 2 malamnya? menurut Mas apa? Tidur sih kalau saya. Kalau saya tipikal yang emang agak susah tidur ya, jadi ya tidur sejam 2 jam paling nge-refresh otak doang. Oh ya istirahat dong biar nggak ini ya, biar nggak sakit aja. Oke oke oke. Kalau kalau apa ya? Jadi setelah ngetim terus pengerjaan, nah itu kira-kira ada tantangan lain nggak? Misalkan selain ngantuk gitu, mungkin ada tantangan lain Mas ketika pengerjaan itu. Secara tantangan tuh sebenarnya banyak ya. Misalnya kayak tadi pertama konsep multi agent. Kebetulan pas itu ya kita mungkin tahu ada kayak BBAGI, terus ada kayak agent GPT dan sebagainya, itu framework-framework yang udah eksis. Nah, cuman mereka limitasinya adalah kita nggak boleh pakai framework-framework tersebut. Kita harus menggunakan framework yang base-nya adalah Langchain, dan ya sekedar Langchain-nya aja tuh ya, konseptualnya gitu. Nggak boleh pakai yang existing dari BBAGI atau kayak meta agent GPT dan sebagainya. Karena apa ya? Karena kan kita mau implementasi konseptualnya. Karena kebetulan Universa ini mereka juga lagi bikin Langchain versi mereka juga gitu. Jadi kita bikin emang di level native, ya nggak native banget sih ya, di level LLM native-nya ya pakai Langchain. Itu kendala nomor satu ya. Terus kendala nomor duanya sih lebih ke sebenarnya sih, eh, kalau kita ibaratnya mau lakuin sebuah hackathon kan idealnya mungkin kita udah tahu konseptualnya seperti apa gitu kan. Atau bagaimana cara itu bekerja, atau ada referensi-referensi terkait gitu. Nah kebetulan sejauh ini saya coba tanya sama teman-teman komunitas dan sebagainya terkait dengan konsep desentralisasi LLM ini, belum ada banyak referensinya. Ada, kalaupun ada desentralisasi LLM itu dia komunikasinya by RPC, dan itu bukan per instance atau virtual machine, tapi dia per Docker container kayak gitu.
Jadi memang mostly Ah, oke. di level bagaimana si communication protokolnya itu bekerja, kendalanya pas itu. Cuman karena ya si teman saya yang DevOps ini memang udah di level senior, terus saya juga ada sedikit pengalaman di bidang AI ya, kita dengan begadang bisa menyelesaikan itu semua gitu. Menarik, 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 menarik. Oke, mungkin teman-teman eh, bisa sambil nanya lagi nih terkait apa ya, terkait hackathon mungkin. Kebetulan saya kalau hackathon belum pernah ikut sih ya. Jadi lomba-lomba biasa dulu saya ikut. Nah, mungkin teman-teman bisa tanya-tanya terkait hackathon gitu. Kira-kira eh, eh, apa ya? Mungkin misalkan tadi tuh ada info-info menarik, misalkan kayak agak ada uang ini ya, uang hotel dan transport gitu kan, harus modal sendiri. Tapi ketika pulang kan cuan kan akhirnya kan, untung. Jadi jadi balik modal ya Mas Alif ya. Wah, balik modal banget itu Mas. Modal dia itu gambling deh. Modal 4 juta dapat 15 juta plus 10.000 USDT tuh lumayan banget sih. Bisa foya-foya. Nah itu teman-teman, oke. Jadi salah satu yang hikmah yang bisa diambil gitu. Mumpung kita masih muda, belum banyak ini ya, belum banyak apa kebutuhan-kebutuhan khusus gitu kan. Jadi kadang gambling itu jadi jalan terbaik gitu. Dari jalan-jalan ya Mas berarti Mas. Ini ditanya Mas, kemarin dari jadi jalan-jalan tuh Mas. Enggak Mas, belum. Langsung pulang berarti ya. Langsung pulang Mas. Oh, Ya, jalan-jalannya di Jakarta. jalan-jalannya di Jakarta gitu kan. Nah ini ada yang nanya ini Mas. Ada Gemini, Gemini baru aja bikin hackathon. Tertarik join lagi Mas? Enggak Mas, enggak dulu dah. Istirahat dulu. Kalau duitnya nipis baru join lagi. Waduh gitu deh. Ini juga ini ya Mas. Tipikal orang Indonesia ya Mas kayak Mas. Kalau belum kepepet belum dicoba lagi. Oke oke. 1000 USDT kemarin ya. Ya betul 1000 USDT Kak. Kelakuan duit wapet. Oke. Oke mungkin setelah ini kira-kira ada ini Mas. Berarti belum ada kepikiran nih buat ikut apa lomba atau mungkin hackathon lainnya gitu di ke depan. Kalau buat sekarang sih yang levelnya hackathon belum ya. Lebih ke sekarang tuh lagi ada isu yang lebih menarik daripada hackathon bagi saya Mas. Karena Hmm. apa ya ibaratnya ya terkait sama kan sekarang AI ini bisa digunakan untuk misleading konten gitu ya. Ya. Mungkin Mas tahu lah maksud saya misleading konten seperti apa. Misal kayak wajahnya Pak Presiden kita sekarang dijadiin meme joget-joget dan sebagainya itu kan sebenarnya AI itu adalah suatu hal yang kecerdasan alami gitu ya. Tapi karena kebetulan yang menggunakannya ini adalah ibaratnya orang-orang Indonesia gitu ya, jadinya ketika diimplementasikan sama natural stupidity itu malah jadi use case misleading content gitu. Nah, kebetulan Hmm. saya emang lagi ada ngerjain suatu hal yang memang relate sama hal-hal tersebut dan saya lagi fokusnya ke sana nggak ke hackathon gitu. Dan hopefully eh, ya bisa kelihatan lah hasilnya dalam waktu bentar lagi. Wah, mantap sih, mantap, mantap, mantap. Berarti kalau hackathon di pending dulu ya, karena mungkin nyari tema yang menarik juga kali ya. Dan lagi Oh ada sebenarnya enggak momentum. sih Mas. Hmm, enggak juga ya. Sebenarnya lebih ke duitnya banyak gitu. Ini nih, jadi lupa ya. Jadi lupa nggak haus nih, makanya kan apa? Steve Jobs kan ini stay hungry, stay foolish. Emang kalau udah kenyang tuh ini ya, kurang suka ngeksplor lagi. Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Oke, mungkin Tapi dari Mas saya teman-teman. Ah, mau nanya juga dong sembari ya mungkin teman-teman mau nanya juga ya. Sebenarnya nggak harus nanya tentang gua sih teman-teman mungkin mau nanya terkait ya use case computer vision NLP yang mungkin teman-teman rasakan atau kesulitan. Kita di sini saling beradu nasib aja. Kan KitKat ya. iya betul Mas, Nah, betul. Cicat ini bebas nih mau ngobrol apa. Oke, boleh nih. Tadi yang mau nanya. Kalau misalkan mau on mic, silakan teman-teman langsung on mic saja. Boleh. Kita nyantai aja, nggak yang formal-formal banget. Kita ngobrol-ngobrol santai.
Nah, ini ditanya nih, ada Kak Lis nanya nih. Buka kelas AI nggak Bang? Buka, tapi kelasnya privat ya. Oh, private. Nah, ini mungkin Kak Lis kalau misal tertarik langsung kontak Mas Alif aja. Bisa langsung ke mana Mas? Ke LinkedIn kali ya? Ya, nggak ada deh. Bisa dinego lah ya. Bisa kan, mata uang di sini nggak cuma duit ya, bisa loyalty, bisa apalah bebas. Nah, betul, betul. Oke, ini ada Kak Muhammad Rafi. Mungkin eh, bisa langsung on mic saja Kak kalau misal mau bertanya. Oke, halo Mas Adit, halo Mas Alif. Sorry, sebelumnya aku nggak bisa on cam karena nggak ada kameranya. Oke, aku sebenarnya mau Oke, nanya nggak ini apa-apa. sih ya. Kan sekarang lagi banyak banget Gen AI dan lain sebagainya gitu. Apakah dengan banyaknya Gen AI, prospek buat yang baru mau belajar tentang machine learning itu masih oke mereka belajar dulu tentang machine learning atau deep learning yang belum sampai ke generatif AI atau gimana ya gitu? Kalau misalnya baru mau belajar terkait si machine learning itu. Oke, gue sendiri jujur berat ya jawab ini. Mau jawaban optimis atau aktual realistis nih? Nah, itu sebenarnya aku nggak tahu ya. Se aku baca di paper tuh kan banyak yang bilang kalau misalnya apa namanya lapangan kerja AI banyak, tapi kan nyatanya engineer AI engineer atau ML engineer tuh belum sebanyak kayak web developer dan lain sebagainya gitu loh. Jadi mungkin jawabannya jawaban yang realistis aja deh. Oke. Eh, Jujur sekarang itu bahkan non AI pun orang yang ibaratnya gini ya. Mungkin kita tahu bahwa AI itu mungkin start from belajar regresi linear gitu ya. Bahkan sekarang pun orang yang nggak paham regresi linear, pure utilize mungkin API-nya ChatGPT atau API-nya Claude ya, atau Gemini itu udah bisa entitle diri mereka sendiri sebagai AI developer gitu. Sehingga karena gini, di level industri aktual ini kan memang mereka sebenarnya nggak peduli dengan how it works, tapi mereka bagaimana itu bisa mendapatkan hasil dan ya mereka result oriented. Terus dengan terjadinya stigma result oriented di level high, di mindsetnya para high level itu malah ngebikin seorang AI engineer itu akan makin sulit berkembang, setidaknya untuk saat ini. Jadi konsepnya menurut saya gini Mas Raffi, startup itu kan simpelnya let's say kita punya 10 miliar. 10 miliar itu di awal itu kan pasti kita akan bakar-bakar untuk reach custom base ya, buat reach user untuk mendapatkan sebuah solusi, tapi yang solusinya itu memang market fit kalau bisa dan rapid atau cepat gitu. Kalau misalnya kita tahu AI yang secara terminologi machine learning life cycle kan memang cukup lama gitu ya, dari ngumpulin data, memahami requirements, labeling, modeling, deployment dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada sebuah API yang bisa mengakselerasi kebutuhan bisnis mereka, terutama buat di era AI yang saat ini, ya mungkin AI developer masih akan tetap kecil opportunity-nya. Menurut saya pribadi, nah itu kan realistisnya. Berarti ya buat sekarang kalau misalnya mau tetap belajar silahkan aja, dan kalau boleh promosi dikit ya, Indonesian AI juga nyediain NLP apa computer vision class yang menurut gue proper, kebetulan gue juga alumninya gitu. Eh, nah tapi untuk kedepannya saya yakin misalnya gini, kita tahu LLM OpenAI itu per token itu ada cost-nya gitu kan. Imagine aja misalnya di tahun pertama kita udah dapat user base-nya seperti apa, terus cost kita untuk OpenAI itu misalnya 2 miliar misalnya. Nah, eh, baru di situ mungkin AI developer yang beneran, orang-orang yang benar-benar memahami bagaimana LLM bekerja, bagaimana menggunakan LLM yang on-premise atau tanpa menggunakan API. Nah, dari sinilah mungkin ketika efisiensi dibutuhkan secara cost, baru AI developer beneran itu akan di-hiring secara lebih masif seperti itu. Kemudian mungkin itu baru di level AI engineer-nya dulu. AI engineer kan memang lebih fokus ke solusi. Nanti mungkin di level yang machine learning engineer, di mana mungkin model AI-nya sudah banyak, baru mereka akan membutuhkan orkestrasi secara cost yang lebih efisien dengan memanfaatkan MLOps yang disediakan dari para ML engineer seperti itu. Jadi untuk sekarang atau at least mungkin 1-2 tahun ke depan mungkin masih cukup struggle ya kalau buat yang benar-benar AI developer versus dengan orang-orang yang di full stack. Tapi ketika udah masuk seperti yang saya bilang tadi, ketika udah mulai masuk ke efficiency cost,
tentu akan dicari yang benar-benar orang AI engineer yang paham seperti itu. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Alif. Oke, terima kasih. Eh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, dari Mas, udah menjawab ya Mas tadi Mas? Mas Raffi. Oke, Oh, oke, udah menjawab ya. Oke, ini ada pertanyaan eh, lanjutan. Hmm. Mungkin saya baca dulu kali Mas. boleh Mas. Halo Mas Alif, setelah saya mendengar journey Mas Alif, saya tertarik untuk belajar tentang AI. Wah, ini keren, langsung menginspirasi nih, langsung. Saya ingin bertanya, apakah matematika itu sangat dibutuhkan saat ingin mempelajari AI gitu? Kira-kira basic matematik apa yang dibutuhkan ketika ingin mempelajari AI? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan sebelum saya jawab sama saya pribadi, saya akan coba tanya sama Mas Adit karena kebetulan Mas Adit juga AI engineer. Menurut Mas gimana Mas? Sebenarnya kalau dari saya ya, matematik ini ya cukup ngerti aja sih ya, karena untuk awalan tuh menurut saya ya, kadang kita lebih praktikal aja kalau belajar ya. Kalau teori itu belakangan lah ya. Biasanya kalau saya sih di belakang aja sih. Jadi banyakin praktikal, banyakin ngotorin tangan untuk coding gitu-gitu dulu. Nanti baru akhir-akhir bisa di apa ya, dikejar lagi gitu untuk AI. Sebenarnya kalau untuk di tingkat yang lebih lanjut gitu, yang lebih senior, saya yakin matematik itu pasti sangat penting sekali sih. Mungkin itu sih dari saya yang masih pemula. Mungkin silahkan ditambahkan Mas Nah, Alif. saya juga masih pemula Mas. Mas pemula, saya sangat pemula gitu. Oke, sebenarnya benar banget sih kata Mas Adit ya. Secara ibaratnya, kalau dari pengalaman saya pribadi, untuk level junior di bidang AI, mereka tuh malah kadang nggak dibutuhin pemahaman matematika sama sekali. At least mereka bisa import here, import there gitu kan. Import sih. Misalnya kita mau bikin deteksi objek misalnya ya. Deteksi objek kita cari di Google how to create object detection using Python misalnya. Pasti kan sekarang udah banyak referensinya bisa pakai YOLO V4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 dan sebagainya gitu kan. Nah, sehingga kalau untuk di level hanya melakukan implementasi, ya matematika itu saya sekarang berani jawab nggak dibutuhin malahan. Karena ya udah banyak library yang mendukung gitu, terutama di Python. Cuman kalau nanti udah di level lebih seperti kata Mas Adi tadi ya, udah di level yang lebih advance gitu ya. Misalnya gini, kita tahu bahwa deteksi objek itu misalnya algoritmanya A gitu ya, algoritmanya A. Terus setelah kita melakukan tweak, kita dengan ibaratnya sekedar ngelakuin git clone dari repository YOLO, itu kita tahu bahwa FPS-nya di laptop kita misalnya 20 FPS misalnya. Sedangkan requirement di aktual FPS-nya itu misalnya di 40 FPS. Nah, itu secara tidak langsung kita harus memahami at least pertama bagaimana si algoritma YOLO itu benar-benar bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti kita akan mengenal konsep tentang quantization atau pruning. Nah, ini cemil dulu ya. Pruning ini sederhananya misalnya kita punya 10 layer di arsitektur kita, itu 10 layer itu dengan konsep pruning yang tentunya disertai dengan at least minimal paham tentang kalkulus satu, kita paham di bagian deviasi di bagian layar mana yang memiliki bobot ibaratnya representasinya kecil secara hitung manual atau hasil dari program tensor gitu ya, itu yang akan kita remove itu dari konsep pruning. Nah kemudian ada quantization. Nah kalau quantization, kalau kita ngacunya di 2022 awal, quantization ini kan sebenarnya digunain mungkin untuk yang tadinya LLM model yang model ukurannya 8 giga, jadi bisa digunain di 3 giga gitu kan. Nah, gimana caranya? Kalau mungkin dulu mungkin kita masih harus paham tentang matematika komputasi, eh, bagaimana si mengurangi dari yang ibaratnya dia di 64 eh, 64 unit, gue lupa, unit integer menjadi misalnya di 32 apa di 16 atau di 8 gitu kan. Nah, cuman sekarang udah punya library-library yang emang udah otomatis buat ngekuantisasi. Sehingga jawaban gue pribadi adalah kalau misalnya di level awal implementasi aja fokus gitu. Tapi kalau udah di level untuk memodifikasi suatu algoritma atau teman-teman butuh untuk menganalisis kira-kira ada terjadi error di mana, nah baru di sini
matematika dibutuhkan gitu. Soal matematika Oke. tadi ML perlu gak wajib, AI gak wajib buat better know. Bener Bang Neko, 100 buat Bang Neko. Oke, oke, oke. Mantap, 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 mantap. Nah, ini ada informasi yang bagus nih. Saya pernah baca paper kalau implementasi math cukup tahu aja sudah cukup. Tapi kalau mau optimasi, nah ini benar nih. Ini nih ya sama yang disampaikan Mas Alif tadi. Jadi untuk biasanya pengetahuan itu banyak dipakai untuk improve, improve untuk optimize something gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Putu. Mas, saya pemula di bidang AI. Dari yang saya baca-baca, AI ada beberapa turunan, baik ML, NLP, computer vision, dan sebagainya. Nah, ini baiknya kita pilih yang mana? Mungkin pertanyaan ini langsung dijawab oleh Mas Alif, yang sudah berkelana di mana-mana ini. Udah di 3 bidangnya, udah dikatamin semua kayaknya. Silakan, Mas. Em, Lebih ke gini Mas Putu. Kalau salah Putu itu Mas Samuel ya, lebih keren. Eh, Menurut saya pribadi, implementasi AI ini ada dua objektif. Yang pertama adalah untuk kebutuhan pamer di TikTok atau di IG, apa di Facebook gitu kan. Nah, kalau emang tujuannya buat pamer, maka kita akan mencoba untuk algoritma-algoritma yang kesannya adalah visual. Nah, visualnya itu seperti apa? Misalnya kayak deteksi objek, deteksi wajah, terus kayak segmentasi suatu objek. Nah, itu kan secara visual kelihatan dan bagi orang-orang awam itu cukup menarik perhatian gitu. Walaupun mungkin secara use case ya 11-12 gitu. Itu kalau memang pengimplementasinya pengen untuk kesenangan semata gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau refer ke kalau buat kerja, nah kalau buat kerja sekarang itu menurut saya pribadi ya, loker di bidang natural language processing lebih banyak daripada loker di bidang computer vision maupun machine learning. Karena kebetulan untuk di orang AI engineer atau ML engineer mostly mereka dibutuhinnya yaitu tadi entah LLM atau NLP atau computer vision. Kalau machine learning karena kebetulan secara tools tuh udah ada, makanya kadang machine learning sendiri itu malah digunainnya oleh orang-orang data scientist gitu. Nah, oke, oke, oke. Ada insight menarik nih. Jadi, kalau tadi yang disampaikan Mas Alif, menurut pengalaman Mas Alif, jadi lebih banyak yang dibutuhin di NLP daripada 2 bidang lain gitu, menurut pengalaman gitu. Dulu waktu saya di interview kan juga ini Mas, untuk case NLP juga tuh waktu itu, cuma saya emang nggak belajar NLP sih. Oke, oke. Nah, mungkin mungkin kalau misalnya nanti ada teman-teman mau butuh kerja, bisa langsung kontak Mas Alif juga. Siapa tahu beliau kan channelnya banyak nih, jadi bisa mungkin bisa connect LinkedIn dulu, mungkin. Terus jadi nanti bisa tanya-tanya Mas Alif, kira-kira ada uh, perusahaan mana yang bisa dituju gitu dengan referral dari Mas Alif, mungkin langsung diterima kali ya. BTW Mas Adit, eh, gua kan ya inilah. Mas dulu apply-nya di kantor yang mana Mas? Saya lupa. Aduh, saya juga lupa lagi Mas. Saya tuh dulu cuma gak enak sama dosen aja, jadi Oh, kayaknya saya tahu deh itu. Oke, oke, oke. apa ya? Oh, Skema eh ya, bukan? ya betul ya. Ya, itu Oh Mas. ya. Jadi dari pihak sana kan, jadi kayaknya teman dosen saya bagaimana dia kontak dosen saya, terus karena saya nggak enak jadi saya daftar. Oke, terus oh ya, ini linkin linkin ya, linkin dari Mas Alif, mungkin teman-teman bisa connect, terus bisa say hi atau mungkin apa, minta minta apa ya, minta ilmu gitu supaya Kirain minta diturunkan. loker, Mas. Wah, minta loker juga bisa. Banyak lah hal-hal yang bisa dicari di sana. Atau mungkin Facebook kali ya. Facebook juga silakan dicari namanya aja pasti Oh, langsung ketemu ya Mas. aduh. Ah, iya nih. Kalau Facebook nanti ketahuan lah. Tapi memang di Facebook ini cukup menarik ya Mas Alif, walaupun kadang terkesan ini apa, mungkin sedikit agak keluar sedikit nggak apa kali ya kita sharing. Di Facebook ini kan agak ini ya, stigmanya kan agak kurang bagus gitu di Gen Z ya, karena lebih banyak main TikTok dan apa Instagram kali ya. Nah,
atau Twitter kali. Nah, tapi di Facebook ini banyak apa ya, informasi-informasi yang sebenarnya bagus gitu, atau hidden gem bagus gitu yang di sana, banyak komunitas-komunitas yang kita bisa belajar banyak sebenarnya dari sana. Betul nggak Mas Hanif? To be honest, betul ya, karena POV saya gini, kayak misalnya kita asumsikan adalah seorang yang memiliki skill, terus kita mungkin dari skill itu bisa kita convert ke uang gitu misalnya ya. Nah, kalau di LinkedIn jelas orang-orang yang aktif di sana adalah HR, gitu kan. Kalau misalnya di Instagram atau TikTok, kebetulan saya nggak terlalu main, jadi saya nggak tahu. Nah, tapi mostly yang saya dari pengalaman saya, banyak orang owner-owner dari suatu perusahaan itu mainnya di Facebook. Nah, sehingga ibaratnya kita bisa nge-skip satu langkah di mana HR screening, kita sekedar nge-introduce diri kita, terus mungkin skill set kita, dan kita menawarkan apakah kita bisa membantu permasalahan di internal mereka. Kalau misalnya bisa, ya langsung goal gitu, tanpa harus eh, capek-capek interview sana sini gitu. Betul betul betul. Itu teman-teman. Jadi eh, tapi ya harus ini ya. Memang agak susah. Memang kebanyakan banyak yang lucu-lucu sih di Facebook misalnya. Cuma teman-teman bisa dapatkan ilmu-ilmu yang kadang justru nggak tersedia di mana-mana dan adanya justru di grup-grup Facebook, di komunitas-komunitas yang mereka justru apa ya, solidasinya cukup kuat ya Mas. Jadi bisa saling bantu, saling share, banyak lah yang bisa didapat. Nah ini insight menarik juga nih untuk teman-teman yang mungkin masih udah nggak main Facebook atau mungkin udah kayaknya udah citranya udah terlalu negatif kali ya. Nah ini kita mempertahankan nilai nilai Facebook yang baik nih Mas. Oke, selain itu ya teman-teman mungkin yang dari Discord Indonesia AI juga ada komunitas di Discord, mungkin teman-teman bisa nanya, kita promosi dikit gitu ya. Dan tentunya tadi dari Facebook. Wah, ini ada yang mau minta review nih Mas. Mungkin karena saya nggak belajar di sana, jadi mungkin Mas Alif bisa direview kali ya kurikulum NLP di Indonesia AI gitu. Oke, eh ada agak enak ini. Ini nanti gue di apa di red flag ini, di blacklist nanti. Jadi gue kasih tahu yang bagus-bagusnya aja lah. Oke, jadi sebelumnya gue pas itu kerja di industri media monitoring, di mana memang use case-nya adalah tentang NLP sebenarnya. Nah, kebetulan use case di media monitoring mungkin yang sederhana kayak sentiment analysis, name entity recognition, topik modeling itu memang ya ada gitu referensi yang secara eksplisit di Google gitu ya. Nah, cuman kebetulan di Indonesian AI ini cukup komprehensif informasinya, terus kan yang ngajarin juga kan ya ada yang researcher gitu kan, ada yang emang dari praktikal industri, sehingga informasinya itu misalnya gini, ketika sebelum saya join NLP, course NLP di Indonesian AI itu saya cuma sekadar pakai import-import doang misalnya. Nah, tapi setelah ibaratnya memang dijelaskan sama ahlinya, kemudian ya kita bisa konsultasi terkait dengan use case tertentu kepada yang emang lebih senior gitu kan. Kita bisa dapat insight yang lebih informatif gitu. Yang tadinya saya cuma bisa pakai setelah kelar NLP di Indonesian AI, saya bisa modifikasi sesederhana itu sih. Mungkin ya mungkin sederhana gitu, tapi kalau di level industri kan modifikasi itu lebih dibutuhkan sebenarnya, karena kan antara media monitoring A, B, C punya strateginya masing-masing dalam melakukan sentimen analisis gitu, gitu kan. Gitu sih bagi saya. Jadi sangat terbantu sih. Oke, itu yang positifnya ya Mas. Mungkin yang nggak positif karena Mas Alif terlalu jago jadi kelihatan enteng aja di sana. Itu yang kurang positif kayaknya teman-teman. Iya mau Mas, nah itu mungkin itu salah satu kekurangannya yang salah ya. Nah. Harusnya saya ditawarin itu jadi instruktur, cuman nggak dulu deh. Saya malas mengajar. Lebih suka scroll Facebook nih Mas kayaknya Mas daripada ngajar nih Mas. Oke, mantap. Terima kasih Mas Arif atas jawaban ya dan reviewnya. Dan mungkin teman-teman bisa ditanyakan terkait apa ya? Bebas lah ya Mas kita Mas ya. Mau nanya tentang AI, mau nanya tentang eh, apa engine lah atau apa? Mau nanya tentang Mas Alif kuliah di mana atau apa? Bebas nih.
saya juga mau nanya sih sebenarnya sama teman-teman di sini ya, dan buat Mas Adit juga ya. Lebih ke diskusi, ya sharing-sharing aja sih, kayak perkembangan dengan AI saat ini ya, yang makin gila ya bagi saya ya. Kayak, ya kita mungkin tahu kayak GPT yang baru keluar tuh 4 4O ya istilahnya, apa namanya, saya lupa. Iya, 4 empat Mas. o kan. Itu kan secara konsep dia udah multimodal gitu ya. Dia bisa paham gambar, bisa paham teks, bisa paham suara, dan jawabannya juga latensinya cukup, ya udah kayak ngobrol sama manusia gitu. Menurut teman-teman sendiri, ter apa namanya, ter ini nggak, apa namanya, ter apa ya, takut terdisruptif nggak dengan AI, dengan ibaratnya yang leap-nya ini sangat jauh gitu. Ibaratnya udah jadi kayak personal intuition kita sendiri gitu. Hmm. Menurut teman-teman sini gimana? Nah, ini nih, pertanyaan menarik nih dari teman-teman. Apalagi yang baru baru belajar nih biasa jadi tambah takut nih. Katanya kali awan Mas masih banyak natural stability. Dengan AI belajar lebih seru Mas. Nah, ini yang positif-positif nih. Dengan banyak AI yang keluar di push di kantor untuk implementasi semuanya. Wah, keren gitu. Gokil. Baby AGI ya sih. Oh iya. Iya. Ah, kalau kalau dari saya sih, saya merasa memang eh, saya dulu pernah ini dapat kutipan dari Stephen Hawking gitu. Dia bilang kalau ya evolusi manusia itu ya segitu-segitu aja, nggak cepat teknologi gitu. Jadi sampai kapanpun kita nggak bakal menang lawan AI gitu. Yang mungkin teman-teman bisa cari tahu lah sejarah AI kayak gimana gitu, yang dulu mulai dari game catur, game-game sederhana gitu, bahkan sekarang sampai yang lebih kompleks. Manusia udah kalah dari zaman dulu sampai sekarang, pasti nggak akan menang juga gitu kan. Jadi yang terbaik adalah skill yang kita butuhkan ya adalah kita terus belajar dan jangan sampai ketinggalan, dan kita harus ini sih mau untuk berkolaborasi dengan AI. Kita harus memaksa ya, suka nggak suka ya, untuk bertahan hidup seperti itu caranya gitu. Kalau kalau dari saya seperti itu sih. Ya, kalau dari teman-teman nih mungkin ada yang apa jawaban-jawaban yang menarik. Tapi saya juga pengen tahu nih dari Mas Alif yang sudah banyak apa ya istilahnya proyek-proyeknya dan pengalamannya gitu. Kira-kira gimana tuh Mas kalau kayak gitu Mas? Wah, sebenarnya saya pribadi takut ya. Takut sih, jujur takut sih. Lebih ke gimana ya ibaratnya ya. Mungkin satu-satunya yang bisa ibaratnya mencegah disrupsi AI yang semakin gila ini adalah dengan ya itu tadi, eh, adanya undang-undang tentang perlindungan data yang gitu-gitu. Nah, dengan konsep seperti ini kan, yang tadinya mungkin AI-nya itu pakai API, karena mungkin kita tahu data yang lewat API itu pasti masuk ke dalam database mereka. Nah, sehingga dengan ibaratnya ada undang-undang yang menjamin privasi data itu, ya at least bisa meminimalisir dampaknya sih. Saya lebih berharap ke situ daripada ke emang karena teknologi AI yang emang gila banget bagi saya gitu. Oke Monggo oke oke Mas oke. Bim, Mas Bima, monggo Mas. Oh, oh ya, sorry sorry Halo agak Mas nggak Alif, notice saya. Silakan Mas. salam kenal Mas Alif. Baru pertama kali ini langsung ngobrol, walaupun di Facebook sudah sering jokes ya. Kalau ini menarik sih sebenarnya kalau ngomongin pendapat tentang AI ke depannya sih. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri sih jangan dilawan gitu loh. Jadi AI itu nggak bakal menggantikan manusia, tapi orang yang nggak memanfaatkan AI yang bakal digantikan dan disingkirkan sih. Jadi beriringan aja lah. Maksudnya kita harus mikirnya ini bisa dimanfaatin untuk apa untuk apa ya mengefisiensi kerjaan-kerjaan kita. Jadi jangan dilawan atau malah di kayak sentimen atau gimana gitu atau berpikir negatif, tapi manfaatin yang lebih bisa bantu eh, efisiensi dari produktivitas masing-masing gitu. Terus kedua, karena semakin gilanya AI ini sebenarnya ada satu bidang yang sebenarnya malah akan prospek juga. Karena sekarang tuh ethical AI jarang dibahas juga gitu. Privacy dan kawan-kawan itu malah akan menjadi isu yang menjadi istilahnya akan gacor lah di masa depan. Paling gitu aja sih kalau dari saya.
Oke, menarik nih. Oke, mungkin Mas Salih ada tanggapan? Ya bener sih, gue setuju sama Bang Bima ya. Karena gue paham kenapa Bang Bima bisa bilang seperti itu. Karena menurut gue POV gue pribadi, kan Bang Bima secara background lebih ke data scientist yang setahu gue ya. Data scientist itu kayak 30%-nya adalah memanfaatkan tools yang existing, entah di apa misalnya visualisasi, modeling dan sebagainya. Dan 70%-nya itu lebih ke bagaimana apa namanya menyelesaikan suatu solusi atau memberikan impact tapi dari sisi marketing atau ibaratnya buat ya buat profit dari suatu perusahaan itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya memang use case-nya memang di level adalah kita memahami tentang bagaimana cara memonetisasi hasil dari suatu AI, maka gue agree dengan statementnya Bang Bima gitu. Tapi kalau misalnya yang di level kita nih, mungkin gua banyak kenalan sama developer yang secara komunikasi juga masih minim, secara memonetisasi hasil dari suatu karyanya juga masih minim. Nah itu yang gue takut gitu, mereka terdisruptif dengan AI yang makin gila ini gitu sih bagi gue. Cuman kalau misalnya dari sisi sekedar make, gue setuju gitu. Oke, oke, menarik, menarik. Mungkin ada tanggapan nggak dari Bang Bima lagi? Ya, berarti sebenarnya yang perlu dilihat adalah etikalnya kan, Bang. Etikal dari AI sendiri, gimana penggunanya itu nggak sampai jadi pedang pedang yang menusuk balik lah istilahnya. Jadi perlu diregulasi gitu. Walaupun sebenarnya nggak akan bisa dihentikan bagaimana impossible lah. Paling iya gitu gak sih? What do Iya, you betul, think? betul. Saya setuju. Nggak bisa dihentikan, tapi bisa diregulasi. Ya, oke. Mungkin itu opini yang menarik gitu dari teman-teman dan sudut pandang yang menarik juga dari Mas Alif gitu sebagai praktisi lah ya. Dan tadi ada saran juga nih dari ah kita bahas ethical AI. Itu mungkin bisa jadi sih di bahasan kita selanjutnya. Cuma kita harus apa ya? Harus datengin orang yang beneran ngerti ethical AI karena biar mungkin pembahasannya jadi nggak kemana-mana karena kalau saya gitu kayaknya masih jauh lah ya. Mungkin kalau Mas Alif mungkin udah bisa sih. Belum sih itu, saya tahunya apa tuh perusahaan apa namanya ya? Nusa Data atau pokoknya yang sempat di apa di apa headnya dari Pak Henry Karisma ya itu memang dia utilize di AI etik dan UU PDP tentang data sih. Ya, so, saya juga kurang 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 confident untuk bahas tentang AI etik. Saya lebih ke emang merasa AI etik ini nanti akan jadi sebagai peluang bisnis, makanya saya lagi garap sekarang gitu aja. Tapi saya mau coba jawab dari Bang Brilian Adi Pratapa. Ya, malah jadi semakin mempertanyakan relevansi belajar AI, Mas, karena juga semakin canggih. Lebih ke gini sih, Mas. Em, kita jadiin si AI itu sebagai partner kita belajar, yang tadinya kita belajar itu 10 hari, jadi 5 hari atau 2 hari. Jadi lebih efisien kan secara pembelajaran. Nah, terus nggak ada salahnya kita ibaratnya tetap belajar. Karena apa? Karena kalau misalnya udah di level high level, mungkin mereka tahu, oh bisa pakai, misalnya gini, kita pengen kasusnya adalah identifikasi sentimen analisis misalnya. Kalau high level kan tahunya, oh ya udah pakai OpenAI aja gitu kan. Nah, tapi karena kita kebetulan paham how it works, sentimen analisis, ya kita propose aja ya udah pakai naive Bayes aja gitu. Kan lebih solutif dan lebih efisiensi cost gitu. Jadi aman aja tetap belajar aja, cuman jadiin itu menambah efisiensi kita dalam belajar gitu sih. Ya, betul, betul, betul. Setuju nih Mas. Apalagi ya kalau misalkan katakanlah dalam kurun waktu 5-10 tahun kayaknya belum semengerikan itu kayaknya ya Mas ya. Masih masih justru malah apa ya bagus-bagusnya lah. Saya dulu juga sebenarnya sama sih. Nggak sama sih kayaknya. Kalau Mas Alif kan belajar pertama langsung AI dan malah justru nggak belajar hal bukan bukan nggak belajar sih. Mungkin Mas Alif sebenarnya belajar cuma emang ngakunya nggak belajar aja sih kayaknya. Nggak bilangnya nggak belajar web dan sebagainya. Kayaknya tetap belajar sih. Eh, Tadi juga ada yang nanya gitu kan untuk kayaknya masalah peluang kerja gitu kan. Masih banyak kan lah ya. Sekarang web developer, software engineer yang umum itu kan lebih banyak jobnya. Bahkan
dari teman aja bisa dapat job gitu kan, nggak harus dari perusahaan atau lainnya gitu. Sedangkan AI engineer masih sedikit gitu. Tapi justru itu saya melihat itu sebagai peluang karena masih sedikit gitu. Karena ketika nanti ini jadi besar gitu kan, kita udah berada di level yang sudah lebih tinggi gitu, nggak yang baru mulai saat itu gitu. Saya dulu waktu memutuskan untuk jadi AI engineer, salah satu keputusan saya itu aja sih, karena justru masih baru itu biasanya peluangnya lebih besar daripada yang sudah apa ya, sudah existing dan sudah apa ya, stable gitu. Uh, Dulu saya juga normal sih ya, pengen jadi software engineer, magangnya juga magang software engineer gitu-gitu. Terus tiba-tiba ada satu dua hal, kok ini kayaknya ada sesuatu teknologi yang aneh, ini apa ini gitu kan. Kok tiba-tiba dia kayak seolah-olah keren gitu, bisa memberikan solusi untuk semuanya. Kan saya waktu itu ngerasa aneh aja, terus saya coba pelajari sedikit-sedikit, tapi saya belajarnya ya ngerasa telat aja sih, tapi ya nggak telat-telat banget lah. Jadi baru-baru sana aja, dan akhirnya memutuskan untuk kayaknya bisa nih coba, walaupun struggle-nya lebih ya di awal, tapi saya yakin ketika nanti sudah mulai stable, justru kita di posisi yang diuntungkan. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar nih, jadi nggak ada kata telat ya. Apalagi sekarang itu masih baru banget, teman-teman masih 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 banyak space untuk apa yang untuk dipelajari itu di bidang AI. Entah di bidang apapun itu, entah di machine learning, NLP, atau computer vision, masih banyak yang bisa digali gitu. Dan nanti bisa di apa, kalau misalkan bingung-bingung gitu kan, kita ada komunitas di Discord, atau mungkin teman-teman karena udah kenal Mas Alif bisa langsung tanya Mas Alif, itu juga lebih baik gitu kan. Oke. Nah, ini ada eh, beberapa pertanyaan ini ya. Ah, ini dari Mas Heru Triana ini. Tutor kerja pas jadi mahasiswa, Bang. Kadang ada company yang tidak bisa dinego masalah waktu kerja untuk waktu libur sebelum saya tes sih. Ini ada pertanyaan menarik nih, karena yang mahasiswa Mas Alif, jadi harusnya Mas Alif yang jawab nih. Oke, silakan Mas Alif. Ya, jadi sebenarnya gini nih, mungkin teman-teman ada lihat kayak meme startup dari 2018, 19, 20, 21 sampai sekarang ya. Itu secara menerima job itu makin tahun tuh makin turun gitu, apalagi semenjak startup udah mulai pecah bubble-nya. Nah, kebetulan saya itu kan 2021 itu termasuk masih cukup cukup manis lah, ibaratnya secara startup di Indonesia. Sehingga mereka pas itu juga nggak ada permasalahan gitu. Kan kalau mungkin kita ngacunya sama sekarang mungkin lebih strike ya. Yang dulunya bisa pas lagi era COVID bisa WFH. Sekarang kan hybrid, WFO itu udah jadi kewajiban lagi semenjak new normal kan. Itu sebenarnya jadi alasannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau ngacu dari loker itu mostly sekarang tuh orang-orang tuh nyari yang levelnya mid level. Mereka mungkin agak susah buat nyari yang level junior lagi buat sekarang. Karena apa ya? Karena itu tadi yang saya bilang, di tahun 2019, 2020, 2021 itu perusahaan startup lagi banyaknya nyerap tenaga kerja, sehingga ibaratnya orang dengan pengalaman 3 tahun lebih mereka prefer gitu. Dan kemudian kan kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang besar juga banyak yang efisiensi secara gajinya yang tadinya tidak wajar, di-cut, akhirnya kan mereka harus bertarung dengan para fresh graduate gitu kan, atau para undergraduate. Nah, itu yang terjadi di job marketnya sekarang kayak gitu sih. Makanya gue saranin kalau buat di level mahasiswa, apalagi buat tahun-tahun sekarang, mending carinya di magang atau project based bareng dosen aja gitu. Tapi ingat ya, ada apa namanya, ada apa namanya, ada feedback lah dari dosennya, jangan sekedar makasih doang. Catat ya. Pak, menarik nih. Oke, mungkin kita lanjut ya. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Brilian ya. Ada tips bangun portofolio buat nyiapin berkarir di bidang AI, Mas gitu. Ini ada pertanyaan menarik, Mas. Silakan dijawab, Mas Alif. Eh, saya juga merasa kurang qualified untuk menjawab portofolio di bidang AI ini. Mungkin lebih ke data scientist dulu dah. Data scientist kan kalau misalnya kita ngacu di tahun-tahun kemarin, sekedar portofolio di level Jupyter Notebook dan ya udah cukup gitu kan. Kita bisa implementasi algoritma tuh udah cukup bagi eh,
ya bagi orang teknikalnya gitu kan. Cuma kalau kalau buat sekarang misalnya kita di level data scientist dulu ya. Data scientist itu kan portofolionya misalnya harus dashboardnya harus live interaktif, terus secara apa namanya impact ke marketing atau ke bisnisnya itu terasa, baru itu menjadi portofolio yang bagus gitu. Nah, dengan ibaratnya apa namanya mengaitkan istilah di data scientist ini ke AI, maka ya sama aja. Tapi mungkin di level AI ada tambahan aspek dalam pembuatan portofolionya. Selain ibaratnya kita ngebuat model AI, kita harus menerapkan prinsipal-prinsipal dari software engineer yang kebetulan saya juga masih struggle dalam mempelajari hal tersebut kayak sistem desain, terus OOP, terus kayak bagaimana melakukan containerization dari suatu service AI gitu kan. Terus juga kita bisa mengestimasikan impact dari suatu model AI itu kepada perusahaan itu seperti apa. Kira-kira aspeknya seperti itu. Kalau dulu kan mungkin kita sekadar bikin apa fine tune atau training deteksi objek YOLO V5 itu udah keterima dulu. Kalau sekarang tuh udah harus ibaratnya dibikin API service-nya, dibikin Docker-nya, mungkin diubah YOLO-nya jadi ya jadi runtime yang lebih ringan kayak ONNX gitu kan. Terus kayak kedapetan impact-nya seperti apa gitu. Itu buat sekarang ya kalau mau send out. Karena buat sekarang gua rasa juga masih banyak fresh graduate yang cuma sekedar bisa make gitu. Sedangkan agar bisa stand out ya itu tadi kita harus bisa menjelaskan value dari suatu produk AI yang kita lakuin gitu. Sesederhana yang seperti gue bilang tadi, atasan bilang sentimen analisis pakai OpenAI, costnya misalnya asumsikan 100 juta. Dengan sentimen analisis bisa aja cuma sekedar 2 juta apa 3 juta. Kan sangat cost efisien dan perusahaan suka akan hal tersebut seperti itu. Thank you juga buat Mas Raffi for the description-nya itu juga gue sama agree juga sih. Nah, oke, oke, mantap, menarik Mas. Oke, mungkin itu untuk portofolio ya, jadi teman-teman bisa pakai gitu yang. Tapi kalau lebih baik ya Mas, tadi yang Mas Alif bilang jangan cuma implement doang, tapi bisalah kasih pengembangan dikit atau mungkin implementasinya di customize gitu. Karena kan sebenarnya contoh-contoh project-project mah di YouTube banyak ya, kita tinggal ikut selesai gitu kan. Kita bisa bikin tuh 10 project, 50 project kalau cuma modal itu doang tuh bisa sebenarnya kan. Tinggal nanti kita gimana kita bisa kemas lebih baik dan kita bisa custom sesuai kebutuhan sih. Mungkin menurut saya gitu sih. Sama kalau misalkan yang teman-teman yang mahasiswa tadi ada saran sih dulu. Saya ikut ini. Mungkin teman-teman juga sudah tahu sih. Jadi ada program semacam Bangkit gitu ya. Buku Bangkit gitu-gitu teman-teman bisa isi waktu lah kalau misalkan katakanlah nyari apa ya? Nyari pengalaman kerja masih agak susah gitu kan karena masih kuliah dan uh, kebentur banyak hal gitu. Itu salah satu bisa coba selain tadi Mas Alif juga saranin gitu, mending ikut research dosen karena biasanya dosen-dosen itu melakukan research teman-teman dan uh, jangan lupa ya tadi yang Mas Alif bilang jangan jangan sampai kita nggak dapat benefit apa-apa kalau ikut research dosen karena research dosen itu duitnya banyak teman-teman. Saya saya dulu juga pernah ikut gitu. Jadi kalau sampai cuma dikasih 2 M sih kayaknya atau makasih Mas itu kayaknya kurang lah ya karena apalagi dosen nih sebenarnya duitnya itu banyak tuh teman-teman dan mungkin bisa dimanfaatkan lah. Mungkin nggak harus kalau misalkan nggak dikasih uang nggak apa-apa misalkan skripsinya lebih gampang atau gimana kan itu bisa jadi trade off juga gitu. Sama ini tadi ada ini ya Mas Raffi nambah ini ada pengalaman dulu ikut lomba gitu ya. Uh, dengan menang lomba jadi ada nilai lebih gitu karena ada buktinya atau ya skripsi tadi bisa dijadiin ini juga teman-teman apa salah satu project yang jelas berhasil gitu karena kadang kalau apa kita proyekan yang dari YouTube itu kan apa ya visibility secara teknisnya kan oke mungkin tapi secara bisnis belum tentu gitu kita misalkan bikin apa klasifikasi apa ronsen dada misalkan ini penyakitnya pneumonia, ini penyakitnya TBC. Tapi secara bisnis siapa yang butuh kira-kira kan kayaknya nggak ada ya. Jadi teman-teman bisa dipikirin itu juga gitu secara bisnis karena kadang kalau cuma gitu-gitu doang banyak sih menurut saya. Jadi itulah ya bisa dicoba diimprove. Banyak banyak cara sih. Oke. Ini dulu waktu kuliah saya juga pernah ikut lomba nih. Cuma sekali doang sih tapi dan hoki lagi.
Oke. Eh, dan kayaknya itu dulu yang bikin CEO Indonesia AI ngechat saya terus ditawarin kerja sih. Oke, jadi ini kita langsung lanjut lagi teman-teman. Eh, ini ada pertanyaan dari Mas Rizal ya. Menurut Bang Alif, apakah masih punya harapan buat perusahaan-perusahaan kecil yang bertumbuh di bidang AI di tengah perkembangan AI yang semakin masif? Karena big tech company punya bahan bakar yang berbeda. Apakah menurut Mas Alif di masa depan itu produk AI akan dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja? Oke, gitu. Oke. Ini salah salah satu POV gua kenapa gua tetap stay di bidang AI ya. Karena kebetulan ketika OpenAI rilis LLM yang cukup powerful itu, karena kebetulan gue itu pas itu masih fokus di NLP, gue rasa itu sangat powerful OpenAI, dan gue rasa gue udah siap untuk jadi pedagang, jadi peternak lele gitu kan. Cuman em, di tahun ini alhamdulillah gue sering ketemu sama banyak founder atau ya orang-orang atasan high level lah ya baratnya. Dari sisi perusahaan-perusahaan kecil itu tetap punya chance untuk at least untuk survive di 5 atau 10 tahun pertamanya sebagai perusahaan seperti itu. Gimana? Yang pertama adalah model bisnisnya ini adalah model bisnis yang bukan sederhana tapi kompleks. Misalnya kita contohin sederhana gini. Ada beberapa startup-startup kemarin yang pas ngedengar ada opportunity LLM itu bisa misalnya lakuin text summarization dan sebagainya, akhirnya mereka bikin simple app yang bisa menggunakan API dari OpenAI untuk melakukan ya config summarization dari video, teks dan sebagainya. Apabila GPT 4.0 itu tidak ada, ya mungkin sampai sekarang mereka masih eksis gitu ya. Tapi karena secara model bisnisnya mereka itu sangat sederhana, hanya sekedar mengintegrasikan ya ibaratnya mengintegrasikan dari satu platform ke platform lain dan menghasilkan suatu output gitu ya. Walaupun mereka memiliki profit tapi tidak sustainable, hanya ya 1 tahun, hanya habis 1 tahun terdisrupsi oleh OpenAI itu sendiri gitu kan, sehingga memang harus di customize benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Misal kayak di level, gue yakin Indonesia ini kan sebenarnya luas ya dari Sabang sampai Merauke, dan Indonesia ini termasuk pemerintahan Indonesia ini termasuk yang banyak duitnya, terutama dalam mendukung perkembangan digital gitu. Nah, dengan ibaratnya cakupan daerah Indonesia yang sangat luas, terus juga Indonesia sedang berusaha untuk 2045 agar Indonesia emas dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah peluang. Walaupun mungkin in the end perusahaan yang besar akan tetap apa namanya memonopoli, tapi secara konsep perusahaan besar itu kita tahu bahwa suatu misalnya gini, kita ngambil konsep chatbot BRI, Sabrina, Sabrina ya kalau nggak salah. Sabrina, teman-teman harus analisis apakah memang Sabrina itu dibikin oleh orang-orang BRI. Gua kasih tahu jawabannya enggak. Mereka memanfaatkan software house, benar kata Mas Adit. Kenapa? Karena memang secara infrastruktur, secara resource, bahkan gini, jangan di level fitur dulu, di level human resource-nya aja dulu. Apakah sekarang orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan besar itu adalah orang-orang yang full time permanen di sana? Enggak, mereka mostly outsourcing kontrak, sehingga memang perusahaan besar pun tidak mau mengambil risk juga untuk memonopoli yang benar-benar mengambil atau mematikan bisnis kecilnya. Malah mereka pengen mengutilize bisnis-bisnis kecil tersebut dengan cara misalnya dari bisnis kecil tersebut menjual solusi chatbot tadi misalnya 1 miliar, tapi karena nanti diimplementasikan ke aktual environment mereka, mereka bisa profit triliunan. Ini adalah hal yang umum terjadi di masyarakat, dan ini adalah suatu ekosistem yang menurut gua mungkin nggak akan memudahkan si perusahaan kecil tersebut step up ke middle dan besar, tapi at least mereka bisa sustain seperti itu. Oke, mantap. Ini pengalaman yang menarik nih, yang mungkin teman-teman banyak gak tahu ya. Dan begitu jawabannya, menurut saya tetap bagus ya. Karena bahkan di era yang digital, maksudnya di
bukan di bidang AI lah, di bidang software engineering saja, software kecil masih banyak dan masih banyak aja proyekannya gitu kan ya. Sebenarnya mah kalau kerjaan mah pasti ada aja gitu. Oke, mantap, mantap, mantap. Mungkin teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan ke Mas Alif mungkin sebelum waktunya habis. Dan eh bebas ya, kita mau nanya apa aja tadi. Kita ngobrolnya jadi kemana-mana nih Mas. Tapi nggak apa-apa ya Mas Alif ya. Kita mulai dari proyeknya Mas Alif, terus kemudian ke gimana pengalaman lomba, sampai kita ngomongin kerjaan lah. Tapi it's okay, itu yang jadi obrolan kita malam ini menarik teman-teman. Oke, mungkin saya tunggu sebentar lagi kalau masih ada yang mau nanya nih. Saya coba jawab pertanyaan dari Heru ya. Dia ada nanya nih apa? Oh, Boleh langsung loncat ke mid level jika merasa portofolio sudah cukup pengalaman kerja saya awalnya. Eh, Halo tes, suaranya jelas nggak? jelas Mas, jelas Mas. Oke, oke. Bagi gue pribadi misalnya gini, kita paham bahwa mungkin dengan adanya pembelajaran sekarang, eh, kita belajar sendiri, mungkin kita merasa udah kompeten di suatu level tertentu gitu, 1 2 tahun 3 tahun gitu kan. Cuman kadang ada aktual gap yang tersembunyi antara orang yang 3 tahun belajar sendiri versus orang yang 3 tahun belajar di lingkungan industri. Nah, sebenarnya ini nanti akan dicoba disesuaikan lagi sebenarnya sama requirement-nya. Apakah memang 3 tahunnya itu memang benar-benar 3 tahun pengalaman kerja, atau emang 3 tahun pengalaman belajar gitu. Kalau misalnya di levelnya adalah bekerja, maka intensitasnya menurut saya pribadi akan berbeda gitu dengan ibaratnya orang yang 3 tahun belajarnya pribadi. Kalau misalnya yang di level pribadi dari pengalaman saya pribadi, ya kita mau mengimplementasikan sesuatu itu ya sesuai dengan kehendak kita gitu. Tapi kan kalau di industri kan, oke lah misalnya kita mau pakai tools A, tapi kan pasti ada gap atau misalnya dilimitasi sedemikian rupa sehingga kita harus mencari cara lain. Nah, harus mencari cara lainnya ini adalah resep kenapa orang yang 3 tahun pengalaman industri itu lebih disukai karena mereka mungkin lebih banyak nguliknya gitu. Karena misalnya gini, kita ambil contoh misalnya kita mau deploy suatu AI service gitu ya. Nah, suatu AI service ini kan beragam gitu ya. Misalnya kalau kita buat proyek sederhana, oh ya udah kita cari yang GPU misalnya A100 karena kita cuman iseng-iseng ya udah kita cuma nyalain 3 jam 4 jam doang gitu kan. Tapi kalau di level industri, apakah A100 ini memang sesuai kebutuhannya dengan cost? Kalau misalnya dirasa overkill kan kita harus dicari apakah dengan GPU yang lebih kecil atau dengan model yang harus diperbaiki atau dikecilin dan sebagainya. Kayak gitu sih aspeknya. Oh iya ya, tadi maaf ya Mas, tadi ketinggalan nih pertanyaannya, saya skip. Oke, insight yang menarik nih dari Mas Alif karena kadang kita ini ya Mas, banyak uh, kita sering ketemu lah masalah-masalah yang sebenarnya tadi Mas Alif juga udah cerita di awal ketika bahas proyeknya ya tentang tantangan proyek. Jadi ada banyak hal yang kadang itu uh, ada problem yang kita nggak bisa cari di Google gitu. Dan itu biasanya kita punyanya ya misalkan dari pengalaman, entah dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang yang lebih senior gitu. Itu sih kadang yang bedain apa ya pengalaman kerja itu. Jadi kadang itu jadi poin yang eh, penting gitu dari perusahaan untuk merekrut karyawan. Oke, itu ya mungkin. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. BTW saya juga mungkin sambil nunggu teman-teman ini apa namanya apa ya mungkin nanya atau apa gitu ya. Mungkin ini saya sekedar share informasi juga. Saya butuh temen buat kolaborasi di kantor. Itu nanti teman-teman bisa klik aja linknya. Nanti bisa feel free kalau mau cantumin referral dari saya gitu. Pemula boleh nanti gue yang tes.
Nah, mungkin bisa langsung ditanya ini apa kisi-kisinya Mas. Oke, Mostly mantap. tentang LLM, terus tentang ad agent, terus sama tentang cyber security sih. Ah, oke oke oke. Nah, ya kan menarik sekali nih. Ya dengannya Mas, cara joinnya gimana Mas? Diklik aja linknya terus apply ya. Tapi kalau misalnya, nah ya mungkin di CV nanti bisa attach rekomendasi dari Alif Ramadan gitu kan, bisa. Itu ya bisa nambah nambah eh, apa ilmu orang dalam dikit lah ya. Ya, saya setuju sih. Karena nggak selalu orang dalam itu terkesan negatif ya teman-teman. Jadi, lah kalau misal kita kenal tapi karena prestasi kita mah nggak ada salahnya dong. Justru itu yang harus kita perbanyak ya. Ya, nggak selalu lah. Orang dalam itu selalu apa terkesan negatif itu. Kebetulan saya juga orang dalam sih masuk ke sini. Iya, iya. Tahu-tahu ntar pas user itu saya memang memang sama Mas Alif kan ya Mas Alif nanti ya. Nah, memang memang pasti sama Mas Alif nih. Oke, begitu kira-kira dari saya Mas Alif. Saya insya Allah sudah puas. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita bisa ya ke bagian closing kali ya. Mungkin dari Mas Alif eh, bisa disampaikan gitu closing statement Nah, terkait oke. cicat. Ini eh, tipis-tipis aja sih. eh, Sebelumnya terima kasih banget buat yang udah join malam ini. Gue yakin di sini sebenarnya banyak teman-teman FB gue yang join gitu ya. Gue sangat apresiasi kalian bisa meramaikan Zoom ini sih. Aduh, gitu doang nih Mas. Masa nggak ada yang lain Mas? Memberi semangat mungkin Oh, ada teman-teman yang juga baru lupa belajar. saya. Ini formalisasi juga ya. Oh iya. eh ya, makasih juga ya buat Indonesian AI ya yang udah bersusah payah buat me-invite saya gitu kan. Walaupun saya juga nggak tahu Mas Adit dapat nomor saya dari mana. Terus juga teman-teman yang mau belajar tentang NLP, computer vision lebih dalam atau secara lebih detail, bisa tuh join course-nya Indonesian AI. Nah, lengkap dah tuh Mas. Waduh, lengkap di bareng semua nih sama Mas Alif. Oke. Oke, terima kasih teman-teman juga yang sudah join dari teman-temannya Mas Alif di Facebook ya. Oke. Oh ya kalau nomor sih karena Mas Alif kan peserta bootcamp jadi kita ada nomornya Mas Alif. Tapi kita emang sebelumnya sudah connect juga di LinkedIn ternyata Mas. Ketika saya research kan, wah ternyata sudah temenan nih gitu kan. Terus saya kulik-kulik dikit gitu. Oke, oke mantap. Berarti di Facebook banyak juga nih. Oh ini followersnya Mas Alif semua ternyata. Oke, oke, keren, 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 keren. Terima kasih Mas Alif sekali lagi atas ilmunya yang banyak sekali di share malam hari ini ya. Bahkan ilmu-ilmu yang nggak ada di Google nih biasa kita dapat ilmu di sini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang lain atas antusiasmenya dan eh, eh, terima kasih yang sudah meremehkan gitu chat diskusi pada malam hari ini dan yang tadi sudah open mic gitu. Dan ditunggu teman-teman untuk sesi AI Cicat selanjutnya karena insya Allah kita akan ada AI Cicat lagi. Ya, insya Allah 2 pekan lagi lah kita ada AI Cicat lagi. Nanti kita share infonya di Discord. Jadi teman-teman yang belum join Discord silahkan join Discord Indonesia AI supaya member kita semakin banyak dan teman-teman juga bisa saling sharing juga di sana di Discord gitu ya. Oke, foto 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 dulu. Saya sampai lupa lagi. Ayo teman-teman yang bisa on cam mungkin bisa on cam dulu teman-teman. Kita foto dulu. Oke. Ya teman-teman yang bisa on cam. eh
Oh, nggak punya kamera Mas. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin teman-teman yang bisa on cam kita foto sebentar untuk dokumentasi ya. Edgy Chat pada malam hari ini. Oke, mungkin saya foto kali ya, nanti saya kirim ke Discord juga. Aduh, malu Mas. Kayak baru kenal aja, Pak. Oke, oke, oke. Kita mulai ya, teman-teman. Mungkin saya hitung mundur. 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman dan Mas Alif yang sudah mengeramaikan ya Cicat pada malam hari ini. Terima kasih sekali dan kita mungkin bisa ketemu lah ya di kesempatan yang lain. Mungkin nanti gantian Mas Alif yang undang saya kali ya. Atau teman-teman lain gitu. Oke, mungkin gantian teman-teman juga kalau punya acara silakan bisa mengundang Mas Alif. Kontak aja lewat LinkedIn atau Facebooknya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya teman-teman. Nanti mungkin kalau teman-teman ada saran atau ada apa bisa langsung disampaikan aja ke Discord Indonesia AI atau bisa PC saya juga di Discord Indonesia AI atau di LinkedIn gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Gitu. Dadah.